Sebenarnya gimana sih cara kita tahu kalau she's the one gitu? Ini kamu suka atau karena dipaksakan? Trial beberapa orang nggak sih Bang? Ya, saya lihatnya dari secara fisik luar aja ya. Justru saya menikah sama dia supaya saya membantu supaya iman dia bertumbuh. Membangun hubungan dan berakhir, apakah itu salah pilih? Cocok nih, sepadan nih samamu, ya jalanin aja gitu. Kayak orang tua nggak setuju aja. Padahal ya menurut kita, pasangan kita ini ya padan untuk kita. Kita tidak boleh salah pilih adalah pasangan. Udah satu iman, sama-sama percaya, sama-sama misalnya pelayan bahkan. Tapi tiba-tiba di akhir kayak ngerasa salah pilih juga. Gaya pacaran orang Kristen itu nggak boleh coba-coba. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Halo sahabat, Shalom. Ketemu lagi sama aku Gracia di acara Soulmate. Nah, topik malam ini tuh menarik banget sih. Karena ini pasti relate banget buat sahabat di luar sana yang sedang pacaran atau menjalin hubungan ataupun sedang mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Kira-kira sahabat bisa tebak gak topik kali ini apa? Ya benar, topik kali ini tentang salah pilih pasangan. Nah, topik kali ini tuh diambil dari kisah nyata mengenai seorang laki-laki yang tidak menuruti perkataan orang tuanya. Dia tidak direstui dengan istrinya sekarang dan akhirnya saat menikah mereka menjadi broken home. Nah, untuk itu kita hari ini membahas nih lebih lanjut lagi mengenai gimana sih cara tahu she's the one atau he's the one. Oleh karena itu udah bersama aku di sini ada Pendeta Muda Rafi Gultom tentunya. Shalom. Ada Herdi juga. Shalom. Ada juga Bang Farna. Shalom Bang Farna. Nah, kita langsung mulai aja ya. Nah, topik kali ini kayaknya
apa ya, menarik dan pasti banyak juga yang kepo gitu kan. Betul. Gimana sih cara pilih pasangan yang tepat? Mungkin aku mau nanya dulu sama Herdi nih, sebelum pilih pasangan mungkin terlalu jauh kali ya. Nah, Herdi pernah nggak ngerasa salah pilih pacar? Salah pilih pacar, mungkin nggak tahu ya kalau misalnya kita membangun hubungan terus berakhir, nggak tahu itu salah pilih atau gimana kan. Oh, udah pernah punya pacar, Bang? Siapa tuh? Punya Siapa? hubungan lah. Ada lah. Ada. Yang penting Asik. cewek sih bang. Ah, iya pasti. Belum Jadi coba. pernah salah pilih pacar atau Nah, enggak? nggak tahu nih. Kalau misalnya itu balik lagi, kalau misalnya kita membangun hubungan dan berakhir, apakah itu salah pilih atau emang gimana ya? Ya emang kita nyari pengalaman atau apa gitu ya. Saya juga kurang tahu nih. Kalau untuk pacar ya, karena kan kalau misalnya nikah nanti misalnya ada perceraian atau apa kan kita bisa nebak. Tapi kalau misalnya kayak anak muda zaman sekarang gonta-ganti pasangan ya itu nggak tahu salah pilih atau emang dianya yang pengen gonta-ganti pasangan aja. Oke. Tapi pernah nggak sih kayak ditentang orang tua, misalnya nggak boleh nih pacaran sama ini atau siapa? Pernah nggak direstuin? Sejauh ini sih orang tua kalau misalnya tahu saya membangun hubungan dengan wanita gitu pasti dukung. Cuma titip pesan satu. Pesan. Yang penting boru-boru katanya. Nggak laki-laki. Yang penting cewek. Mungkin kalau misalnya suatu saat saya bawa cowok dia melin kali. Jadi cukup simpel lah Cukup ya. simpel sih. Kalau Bang Farna pernah nggak salah pilih pasangan? Mungkin lebih berpengalaman kali. Kalau salah pilih pasangan sih ya pernah sih ya. Oh. Karena Menarik nih bang. iya. Pada kepo Jadi- kali sahabat nih. Ya pernah jalanin hubungan ya sama wanita. Ya saya lihatnya dari secara fisik luar aja ya. Oh dia sepertinya baik gitu. Ya tapi ternyata di dalamnya nggak baik, malah mendua Oh, udah lihat gitu. dalamnya? Udah lihat dalamnya maksudnya? Ya dia dalamnya tindakan dia gitu. Karakternya. Dia rela duakan gitu. Padahal kita udah jalanin lama. Berarti kamu pernah diduakan ya? Pernah. Kasihan ya. Aduh. Ayo kita bikin Bang Farna bareng-bareng. Oke, berarti mungkin masing-masing pernah dan ataupun kayak Herdi nggak tahu sebenarnya salah pasangan atau emang ya bukan jodohnya aja gitu. Nah, mau nanya nih ke Bang Rapi. Sebenarnya gimana sih cara kita tahu kalau she's the one, he's the one gitu? Oke. Sebelum saya jawab itu, saya mau memberitahu dulu bahwa ada dua hal yang penting dalam hidup ini yang kita tidak boleh salah memilih. Apa tuh Bang? Ketika kita salah memilih, akibatnya mengerikan sekali gitu. Yang pertama, kita nggak boleh salah pilih tentang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nggak kan akibatnya kematian kekal alias neraka. Yang kedua, yang kita tidak boleh salah pilih adalah pasangan. Karena kalau kita salah pilih pasangan, ya seumur hidup akibatnya. Karena kan di Kristen itu kan nggak boleh ada perceraian. Yap. Nah, jadi harus betul-betul tepat memilih pasangan. Tetapi kan banyak anak-anak muda yang ragu nih, ini benar nggak sih pasangan saya? Nah, kalau menurut Alkitab misalnya kalau kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang karena gelap dan terang nggak bisa bersatu. Nah, dari situ persyaratannya adalah harus orang-orang yang sama terang. Ya. Artinya Terangnya tuh sama-sama gimana, orang percaya kepada Tuhan. Terangnya tuh gimana bang? Ya, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus gitu maksudnya. Ya maksudnya kadang kayak cuma sama-sama percaya gitu. Kadang udah satu iman, sama-sama percaya, sama-sama misalnya pelayan bahkan. Tapi tiba-tiba di akhir kayak ngerasa salah pilih juga. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam Kejadian 2:18 ya, Tuhan katakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, maka Tuhan akan memberikan penolong yang sepadan. Ya. Jadi kategorinya bukan hanya sekedar seiman, tapi harus sepadan. Dalam pengertian sepadan ini karakternya sama, kualitas imannya harus sama, harus seimbang. Jangan sampai jomplang sekali gitu. Yang satu karakternya atau imannya bagus, yang satu enggak gitu kan. Nah, ini enggak sepadan. Sepadan itu seimbang gitu. Nah, itu yang Alkitab gariskan. Sama-sama orang percaya, seiman, tapi harus sepadan dalam kualitas imannya. Kalau misalnya ngomongin tadi kan katanya kita harus sepadan, maksudnya Ya. dalam hal
kualitas imannya itu jangan terlalu jomplang lah. Oke. Tapi mungkin ada orang yang berpikir justru saya menikah sama dia supaya pengen saya membantu, ya membantu supaya iman dia bertumbuh, entah itu buat untuk laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Kalau bagaimana orang yang berpikir seperti itu? Apakah itu salah atau? Ya, pemikiran itu sepenuhnya kurang pas dalam konteks pernikahan. Harus imannya sudah seimbang dulu baru nikahi gitu. Jadi dalam taraf pacaran ya mari tumbuhkan imannya, dampingi dia supaya imannya betul-betul bertumbuh sampai seimbang. Kalau udah seimbang, nah itu dia. Berarti nggak bisa sok-sok paling rohani gitu. Yang. Jadi nanti saya akan bawa dia ke jalan yang lebih baik. Karena di dalam rumah tangga itu nanti persoalannya udah beda. Gitu, persoalannya udah beda. Karena kita sudah setara. Ya, suami dan istri itu walaupun di dalam Alkitab berkata suami adalah kepala, tetapi kan istri juga adalah setara dengan kepala ini, kan gitu maksudnya. Adalah teman sewaris kerajaan Allah katanya. Jadi bagaimana kita memimpin rumah tangga kalau imannya nggak sepadan, kan susah sekali gitu. Jadi maksudnya sebelum nikah, saat pacaran itulah sama-sama membangun iman sampai utuh bersama-sama, sepadan gitu ya. Betul. Jadi bukan berarti orang yang mungkin kualitas imannya belum seberapa menikah sama yang belum seberapa juga. Tapi selama pacaran itu dibentuk gitu ya. Betul. Berarti kalau kayak gitu boleh trial ke beberapa orang nggak sih Bang? Kan kayak misalnya ke A, oh kurang cocok nih nggak seiman, ke B, oh kurang cocok nih agak gimana gitu, ke C. Nah ini pemahaman yang nggak benar nih, keliru nih. Ada rencana kayaknya nih. Mau gonta-ganti. Ya. Nah ini yang juga saya mau sampaikan bahwa di dalam tanda kutip gaya pacaran orang Kristen itu nggak boleh coba-coba. Jadi ketika kita tahu, paham betul ini adalah dari Tuhan, ya ketika kita memulai satu hubungan, kita sudah harus merencanakan ujungnya adalah pernikahan. Kita sudah tahu betul dia adalah pasangan kita. Nah, jadi kalau belum jangan dulu gitu. Doain dulu. Pikirkan dulu, berteman dulu, konsultasi termasuk sama orang tua, termasuk sama kakak-kakak rohani kita, konsultasi gitu. Minta pendapat dari orang-orang di sekitar kita gitu. Berarti ya tetap nggak boleh trial kayak tadi. Ya, itu jangan ya kan, jangan coba-coba lah. Oke. Kalau dari Bang Parna nih, selama masa Bang Parna melayani di gereja untuk anak muda, banyak gak sih ada anak-anak muda nih yang suka curhat tentang pasangan hidup, atau misalnya yang baru-baru pacaran gitu, curhat ke Bang Parna. Bang Parna mengarahkan mereka itu gimana sih dalam memilih pasangan? Kalau banyak curhat sih ya nggak terlalu ya, nggak banyak. Karena rata-rata lebih jalanin diri sendiri aja. Nah, tapi kalau respon saya sih ya ikuti aturan dari orang tua, respon dari orang tua, apakah dia setuju apa tidak. Terus kembali dengan kakak rohani ya disampaikan bagaimana responnya. Nah kalau dari orang lain sudah melihat oh itu cocok nih, sepadan nih samamu, ya jalanin aja gitu sama apa kata orang tua seperti itu. Nah, tapi itu kan dari tadi kita bahas kayak tanya orang tua gitu Bang. Tapi kalau misalnya kita tanya orang tua, ternyata orang tua nggak setuju itu gimana Bang? Padahal ya menurut kita pasangan kita ini ya udah cukuplah sepadan untuk kita. Mungkin mereka udah seiman, udah wah anak Tuhan banget nih, sukses juga. Sama-sama baik tapi nggak disetujui. Kayak orang tua nggak setuju aja gitu. Ya ini persoalan di banyak pasangan ya gitu. Nah yang saya pahami adalah gini, bahwa kalau itu jodoh dari Tuhan dan sudah sesuai dengan persyaratan Alkitab, ya seiman bahkan sepadan kan gitu kan. Nah ternyata kalau orang tua belum setuju, nah saran saya adalah jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan sampai orang tua setuju, baru kita lanjut. Nah gimana caranya? Berdoa aja terus dan perkenalkan bahwa calon kita ini kepada orang tua kita. Jangan-jangan orang tua kita belum terlalu kenal, makanya belum setuju. Karena memang orang tua kita kan pengennya yang terbaik. Betul. Kalau seseorang itu dia nggak kenal, ya gimana mau setuju, orang dia belum kenal banget gitu. Jadi
Kalau kita betul-betul perkenalkan, ini dia, orang tuanya seperti ini, keluarganya seperti ini, imannya seperti ini, pekerjaannya seperti ini, saya yakin orang tua pasti setuju kalau memang ya Tapi orangnya kadang baik ada gitu. beberapa syarat dari orang tua yang kayak terlalu mengawang-awang gitu nggak sih Bang? Misalnya kan ya, kalau misalnya sama pasangan mungkin ada kekurangannya, kita tahu. Tapi kan Ya. nggak ada orang yang sempurna kan. Betul, Toh betul. kalau misalnya kita menjalin hubungan, kita yang ngejalanin, bukan Betul, orang tua. Tapi betul. kalau misalnya ada kayak standar dari orang tua yang terlalu tinggi, itu gimana sih Bang? Kayak kita diskusinya gitu sama orang tua. Iya, menurut saya harus melibatkan orang-orang lain untuk memberi masukan kepada orang tua. Ya banyak pasangan-pasangan yang kami tolong, di awalnya itu orang tuanya nggak setuju gitu. Nah ternyata ketika kami kasih masukan, pemahaman orang tua terbuka gitu, dan akhirnya setuju gitu. Karena memang dasarnya adalah orang tua itu pengen yang terbaik sama anaknya, itu aja dasarnya. Cuman ekspektasinya tinggi banget gitu. Harus yang sudah mapan lah, harus yang ini dan segala macam, dan sulit dicapai gitu kan. Nah ternyata ketika kita masuk, kita diskusi, kita dengerin harapan orang tua, kita sampaikan juga pemahaman kita, orang tua ternyata terbuka gitu dan akhirnya merestui hubungan anak-anak mereka gitu. Itu pengalaman yang kami temukan sih. Kalau tadi kan Bang Raffi bilang nih, pokoknya orang tua tuh pengen yang terbaik Betul, untuk kita. betul. Tapi gimana kalau orang tua tuh menjodohkan kita gitu loh? Maksudnya Bang kayak, Bang kita nggak kenal dia, tapi wah ini mah pilihan mama, pilihan papa yang terbaik. Pasti Padahal terbaik. kita nggak Padahal tahu kan dia yang jalanin siapa kita. gitu loh. Kalau kita mungkin udah punya pasangan juga, tapi kayak mungkin itu temannya mereka, teman anaknya Iya. mereka atau gimana? Apakah itu juga yang terbaik untuk kita Bang? Kalau emang dijodohkan secara paksa gitu sama orang tua? Kalau dijodohkan secara paksa, saya bisa pastikan itu bukan yang terbaik karena secara paksa. Ya, saya sering juga memperhatikan misalnya kalau di catatan sipil ada pertanyaan itu. Ini kamu suka sama suka atau karena dipaksakan? Itu ada pertanyaan catatan sipil. Baru tahu. Oh karena kita belum pernah ikut catatan sipil. Sekali-sekali ikutlah. Itu ada pertanyaan itu. Jadi artinya di pernikahan sipil negara pun ternyata dijodohkan secara paksa itu ditentang gitu. Kalau misalnya orang tua udah ada yang seperti itu, kira-kira apa sih bisa dilakuin sama anak supaya kasih pengertian ke orang tuanya kalau ya nggak bisa dong langsung dijodohkan, pasti kan harus mengenal harus sama lain Betul, dulu. betul. Gimana apalagi mungkin Udah apa ya punya kan pasangan. zaman udah berubah nih. Betul. Mungkin pikiran orang tua tuh beda sama pikiran kita. Betul, Gitu, Bang. Gimana betul. caranya? Apakah kita perlu undang pendeta atau gimana gitu? Ya, dari sisi kita memang harus memberi pengarahan betul kepada, bukan pengarahan ya, kita sampaikanlah ke orang tua bahwa bukan zamannya lagi dijodohkan ya. Kemudian kalau orang tua kita masih ngotot dengan prinsipnya, kita bisa undang orang-orang lain, teman-teman orang tua kita yang bisa memiliki pemahaman yang berbeda ya, supaya mereka juga bisa memberi pemahaman yang lebih utuh kepada orang tua kita gitu, menurut saya sih. Oke, ke Bang Parna deh. Mau nanya Bang, kalau di youth kita sendiri itu ada nggak sih sesi khusus mengenai pasangan hidup atau tentang memilih pasangan gitu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kalau di pelayanan sih ada sesi khusus sebelum mau pernikahan ya. Jadi ada kelas namanya BPN, bimbingan pranikah gitu. Jadi orang yang udah mau serius ya ada sesi khusus gitu supaya dipersiapkan, supaya tidak ada penyesalan nih gitu. Jadi di kelas-kelas itulah akan disampaikan, Diarahkan ya. Jadi ada- diarahkan lah gitu. Kelas semacam kelas ujian ya Bang? Ah, Kalau misalnya ternyata nggak cocok Iya. bisa trial tadi. Ternyata misalnya tiba-tiba ada nggak sih pernah kejadian yang udah ikut bimbingan pranikah nih ke Bang Raffi atau Bang Parna, tiba-tiba misalnya nggak jadi gitu Bang? Pernah ada nggak sih Bang? ada aja sih, ada aja. Dan Pasti kita ada. kan nggak bisa memaksa kan, cuman kita kasih pengarahan, ada aja. Ada yang hampir bubar juga, tapi ketika kita konseling, akhirnya jalan juga dan sampai juga kepada pernikahan gitu. Karena memang membangun hubungan itu nggak mudah, nggak mudah. Jadi kesimpulannya untuk sahabat di rumah yang sedang mencari pasangan,
untuk menjalin hubungan, pertama ya tanya Tuhan ya Bang. Betul, Terus betul. selalu bawa dalam doa Betul, setiap hari betul. dan Libatkan orang libatkan tua, orang tua. libatkan pemimpin-pemimpin rohani, betul. dan kalau memang merasa emang pasangannya sepadan tapi orang tua belum setuju, bawa terus dalam doa gitu Betul, ya Bang. pasti setuju kalau itu memang jodoh dari Tuhan. Oke. Kalau gitu kita sekarang mau berdoa untuk sahabat-sahabat luar sana yang mungkin lagi ngerasain wah ini mah gue banget gitu, Ya. supaya mereka tuh diberikan kekuatan dan juga bisa nantinya hubungan dengan orang tuanya ataupun dengan calon pasangannya itu juga baik gitu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat perbincangan kami malam ini. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, para pemuda-pemudi yang sudah menemukan pasangan hidup tetapi mengalami problem-problem dari hubungan dengan orang tua atau berbagai hal problemnya. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka supaya mereka bisa betul-betul mendapatkan arahan dari Tuhan tentang pasangan hidup yang tepat di dalam kehidupan mereka. Bagi rekan-rekan kami yang ragu untuk memilih, biarlah Tuhan kuatkan sehingga mereka memilih berdasarkan prinsip-prinsip firman, bukan berdasarkan tampilan lahiriah saja Tuhan, sehingga pernikahan mereka kelak akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati seluruh rekan-rekan kami yang menonton acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Makasih buat Bang Rapi, buat Ya. Bang Farah, Bang Herdi atas sharingnya. Semoga sahabat yang lagi dengerin dimanapun berada nantinya bisa dikuatkan dan juga dapat diberikan pencerahan oleh sharing hari ini. Dan sahabat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga bagikan ke sahabat lainnya yang mungkin sedang membutuhkan juga. Dan nantikan terus topik-topik soulmate di minggu depan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.